Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi di channel Berkah Pintu Farm. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya tidak akan sharing tentang seberapa besar keuntungan dari ternak domba ataupun prospeknya dan lain-lain. Karena kita bicara ini teman-teman, tutorial aja kali ini. Oke, tutorial kali ini teman-teman harap simak baik-baik. Yang akan kita pelajari hari ini adalah dengan cara ini, ternak pasti hamil, ternak pasti bunting. Kita tahu buntingnya itu estimasi kelahiran kapan, kemudian kita tahu kapan kawinnya, dan ini bisa kita program sesuai kehendak kita, teman-teman. Jadi untuk penyerembakan ataupun sesuai ya, kita pengen istilahnya di setiap berapa bulan sekali beranak atau setiap bulan berapa sekali itu beranak, itu bisa teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, akan kita ulas di video ini teman-teman. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Ya, ini cuma sharing sih. Kalau ini bermanfaat, oke, lanjut nonton aja. Kalau enggak ya ditinggalkan, enggak masalah teman-teman. Jadi yang kita maksud di sini adalah proses perkawinan dari domba ini sendiri. Jadi untuk perkawinan domba bisa kita sebut koloni maupun tidak ya teman-teman. Nah, kebanyakan teman-teman yang lain nyoba itu untuk domba proses perkawinannya adalah koloni. Nah di sini akan kita jelaskan ritme perkawinan di tempat kita agar teman-teman itu bisa nyoba ataupun bisa dipraktekkan sendiri ya. Teman-teman bisa nyoba ataupun praktekkan sendiri untuk proses perkawinan yang bisa kita atur atau sesuaikan dengan jadwal atau ya terserah teman-teman mau gimana. Oke, untuk ritme perkawinan di tempat kita itu gini teman-teman. Kita bicara mulai dari dere atau doro dulu ya, karena kita kan perkawinnya ini sendiri, bukan beli dari luar bunting, itu bukan. Jadi kita anggap diri ataupun doro, usia yang tepat untuk perkawinan adalah di usia 1 tahun sampai 13 bulan teman-teman. Jadi dia sudah melewati masa birahi pertama, kedua maupun ketiga ya. Dia di usia 8 bulan, 9 bulan itu biasanya sudah minta kawin. Tapi jangan dikawinkan dulu teman-teman. Kalau teman-teman terlalu cepat mengawinkan, itu nanti resiko ini cempenya itu tidak besar, kapuran susu juga tidak maksimal, cempenya mati dan kecentet dan sebagainya. Nah, itu diakibatkan oleh organ reproduksi dari ternak itu sendiri belum siap. Oleh karena itu, untuk mengawinkan domba yang betina itu idealnya nak di tempat kita itu di usia 1 tahun ataupun 13 bulan. Itu baru kita kawinkan teman-teman. Nah, jadi di usia 7, 8 sampai 11 bulan itu jangan disatukan dengan jantan. Takutnya dia nanti bunting. Lah, bukannya nak kawin terlalu cepat malah mas cepat beranak. Iya, cepat beranak, tapi nak anaknya tidak maksimal, anaknya mati, anaknya tidak berkembang, kita rugi, teman-teman. Lebih baik kita kawinkan di usia dia itu sudah matang. Dan saya ini sudah nyoba beberapa kali dan memang hasilnya itu bagus ketika dia kawin itu di usia sekitar 1 tahunan teman-teman, kayak gitu. Oke, kalau sudah kawin, cara mengawinkannya bagaimana teman-teman? Cara mengawinkan pada umumnya kita satukan dengan jantan. Kita tidak tahu kapan dia kawinnya. Kalau minta kawin ya kawin, kalau dia masa birahi ya birahi, dan itu 17 sampai 19 hari ya. Kalau kelewat ya harus nunggu lagi, dan itu pun kalau minta kawin. Ada beberapa ternak yang memang body atau badannya itu besar teman-teman, dan dia tidak minta kawin, makanya sering disebut majer. Nah, di kampung-kampung sering disebut majer. Nah, karena itu saya ada satu solusi yang ini bisa teman-teman praktekkan adalah dengan pemberian hormon. Jadi hormonnya namanya seperti ini teman-teman, Ovalumon. Ini obat apa mas? Ini adalah obat perangsang teman-teman, obat pemacu birahi. Jadi ternak kalau disuntik ini pagi disuntik, jadi takarannya 2 mili ya untuk dewasa. Ya ini memang untuk dewasa atau untuk ternak yang mau kawin. Jadi untuk betinanya itu 2 mili teman-teman. Disuntik di bagian bokongnya kanan atau kiri bebas, itu kita suntik pagi, siang sudah minta kawin,
sorenya kawin, malamnya bahkan sampai kawin teman-teman, dan itu dipastikan jadi. Biasanya di tempat kita seperti itu. 99% yang disuntik dengan ini minta kawin dan jadi. Nah, untuk di tempat berkah Mindofam kayak gitu teman-teman. Tapi teman-teman, ada beberapa hal sebelum kita lakukan untuk penggunaan obat ini atau perangsang ini, yaitu pemberian obat cacing dulu sebelum diberikan ini, karena di masa kehamilan itu sangat beresiko sekali apabila kita pemberian obat cacing maupun antibiotik. Jadi saya kasih tahu untuk caranya teman-teman. Sebelum ternak itu dikawinkan, 1 minggu sebelum ternak itu dikawinkan teman-teman, kita berikan dia obat cacing, kita suntik dia antibiotik, kita suntik dia B kompleks teman-teman. Nah, itu 1 minggu sebelum dikawinkan. Terus 1 minggu lagi kita berikan obat cacing lagi, kemudian kita kasih namanya Ovalumon ini teman-teman. Nah, jadi pemberian obat cacing itu 2 kali biar memang benar-benar bersih, cacingnya hilang, ternaknya tetap gemuk, gemoy, bagus kayak gitu teman-teman. Jadi usahakan untuk pemberian obat cacing itu di pagi hari sebelum dia makan. Kita kasih obat cacing dulu, obat cacingnya bebas. Biasanya saya di oral, pakai Womzol itu juga boleh, atau obat cacing yang ya banyak lah ya, itu bisa. Jadi nanti kita kasih obat cacing itu, kemudian kita tunggu sekitar 2 jam 3 jam baru kita kasih makan teman-teman. Kayak gitu caranya untuk pemberian obat cacing. Nah, baru di pemberian obat cacing kedua di seminggu berikutnya kita suntik ini. Dan kita satukan dengan jantan. Nanti disatukan dengan jantan, kita biarkan sehari 2 hari lah ya. Nanti kalau sudah sehari 2 hari, kita betinanya pindah ke kelompok untuk penggemukan ataupun kelompok yang bunting muda. Dan itu dijamin insya Allah hamil teman-teman. Itu yang saya alami, yang saya praktekkan seperti itu. Jadi kita tidak perlu kok nunggu sampai 17 hari ataupun 19 hari untuk ternak itu minta kawin. Terkadang juga di kita nunggu itu ternaknya nggak hamil-hamil, padahal sudah disatuin dengan jantan kok nggak bunting-bunting. Nah, setelah saya amati ternyata betinanya itu teman-teman itu nggak mau kawin, dijeketi jantan lari-lari. Bukan karena dia hamil, tapi memang betinanya nggak mau kawin. Oleh karena itu kita berikan obat perangsang ini teman-teman, langsung jeluk cus. Dan itu ampuh kayak gitu. Nah, ini yang kita alami teman-teman, yang kita praktekkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari video ini, karena kita juga mulainya dari pengalaman sendiri. Hasilnya seperti ini, oke, berkembang bagus. Dengan seperti itu kita bisa atur ini kapan kawinnya, nah, ini kapan kayak gitu. Nah, itu bisa atur. Nah, ini lagi untuk ini ya, Doro tadi ya. Sekarang nah untuk ternak yang sudah menyusui Mas, kapan diberikan perkawinannya atau kapan ritmenya. Nah, ini akan kita ulas lagi teman-teman. Jadi ternak kalau sudah beranak, katakanlah anaknya sudah usia 2 bulan, sebenarnya bukan nggak sampai 2 bulan, anak di usia 1 minggu pun induknya harus kita berikan obat cacing teman-teman. Seperti biasa saya nak ngasih obat cacing itu 2 kali, minggu ini sama minggu depan. Itu biasa sering saya kasih B kompleks, kemudian obat cacing itu seminggu lagi kasih obat cacing kayak gitu. Nah, biasanya kayak gitu di usia anak 1 minggu. Terus lagi kapan dikawinkan lagi? Saya ngawinkan lagi itu di ternak usia cempenya 2 bulan teman-teman. Tetap kita kasih obat cacing lagi sama. Saya ngasihnya biasanya memang 2 kali. Jadi hari ini dikasih antibiotik, kemudian B kompleks, kemudian lagi obat cacing. Seminggu lagi kita kasih obat cacing dan kita suntik Ovalumon. Jadi anak di usia 2 bulan, induknya sudah kita siap kawinkan. Cara ngawinkan gimana? Kita suntik dulu, seperti tadi treatmentnya obat cacing, kita suntik ini, kita satukan dengan jantan, paling sehari 2 hari, sudah habis itu dipisah. Jadi tidak usah disatukan dengan jantan, kita pisah lagi ke kandang yang satu sama cempe. Jadi pas penyatuan dengan jantan itu cempenya diikutin ya, biar nggak teriak-teriak. Nah, kalau sudah itu nanti cempenya usia 4 bulan, anaknya disapih teman-teman. Anaknya disapih, kita lanjut untuk penggemukan di induk yang tadi yang sudah hamil. Itu nanti dia kira-kira usia sekitar 2 bulan lah ya. Jadi di kehamilan 3 bulanan, 4 bulan itu biasanya sudah gemuk-gemuk teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, menurut saya ini sudah lumayan gemoy-gemoy, lumayan gemuk-gemuk di usia bunting 3 bulan sampai 4 bulanan. Nah, kayak gini.
Nah ini yang sudah gemuk-gemuk ini bunting-buntingan ya. Jadi treatmentnya seperti itu. Nah ini untuk ternak yang baru kita kawinkan sekitar 1 bulanan. Jadi ini proses penggemukan teman-teman. Nanti insya Allah gemuk-gemuk lagi. Memang nak breeding itu enggak bisa kok langsung seterusnya harus gemuk terus, itu enggak bisa teman-teman. Karena siklusnya memang dia nyusui itu pasti kurus, hamil tua melahirkan itu pasti kurus kayak gitu. Nah hamil muda, hamil rada tua ya rada gemuk sih seperti itu. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ilmu yang kita sharingkan hari ini dan ini gratis, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bisa jadi jariah saya dan sekeluarga dan bisa jadi manfaat buat teman-teman peternak lainnya. Oke gitu aja teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngarit, salam sukses peternak Indonesia. Dadah.